Organisasi non-pemerintah yaitu Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA mencatat, sepanjang tahun 2018, konflik agraria terjadi di sejumlah sektor. Sekitar 410 konflik dengan luasan wilayah lebih dari 800.000 hektar dan melibatkan 87.568 kepala keluarga terjadi di berbagai provinsi di Indonesia. 144 konflik di sektor perkebunan, 137 konflik di sektor properti, 16 konflik di sektor infrastruktur, 53 konflik di sektor pertanian, 19 konflik di sektor kehutanan, 12 konflik di sektor pesisir kelautan, dan 29 konflik di sektor pertambangan. Jika diakumulasi, sepanjang 4 tahun pemerintahan Jokowi JK telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria. September 2018, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Tujuannya antara lain untuk mengurangi ketimpangan dan penguasaan pemilikan tanah. Namun selain mendapat apresiasi, Perpres tersebut juga mendapat kritik. Ya, memang konsep ideal dari reforma agraria itu adalah penataan struktur penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah menjadi lebih berkeadilan. Karena sejak awal, landasan dasar kenapa reforma agraria ini sangat penting dijalankan satu negara karena ketimpangan struktur agraria yang sangat kronis. Sayangnya memang dalam implementasi 4 tahun ini, pemerintahan Jokowi JK lebih banyak memprioritaskan proses pensertifikatan tanah tanpa melakukan penataan ulang struktur agraria terlebih dahulu, sehingga yang kita khawatirkan adalah tanpa ada penataan ulang, maka tanah-tanah yang sudah bersertifikat itu akan lebih mudah masuk ke dalam jebakan pasar tanah. Halo semuanya, selamat siang. Di sini kita akan membahas 5 kasus permasalahan agraria di Indonesia, khususnya di Kepulauan Maluku. Sebelum membahas kasus tersebut, di sebelah kiri saya ada dari kubu pro, pertama ada Linda Yesi, dan dari kubu kontra sebelah kanan saya ada Cynthia dan Salwa. Baik, setelah memperkenalkan, di sini kita akan membahas kasus yang pertama, yaitu Menara Group di Kepulauan Maluku. Regional Perkebunan Tempura ini akhirnya batal. Bukankah pembatalan ini justru menghilangkan potensi ekonomi besar bagi Aru yang sering disebut daerah tertinggal? Jelas, kita harus melihat konteksnya. Saat itu investor datang dengan rencana investasi legal untuk mengubah apa yang pemerintah kita gadang-gadangkan sebagai hamparan alang-alang menjadi lahan produktif. Proyek ini dijanjikan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 250.000 orang. Ini angka yang sangat fantastis, angka yang sangat besar untuk menggerakkan roda ekonomi daerah tersebut. Nah, jika kita terus-menerus menolak investasi skala besar tersebut, bagaimana mungkin daerah tersebut dapat mandiri secara fiskal? Bahkan Menara Group sudah mengurus izin dan rekomendasi dari bupati dan gubernur saat itu. Interupsi. Istilah halang-halang itu adalah penipuan publik. Faktanya Aru adalah hutan hujan tropis dan kawasan yang menjadi penyangga kehidupan 84.000 jiwa. Jika 75% daratan Aru dikuasai satu perusahaan, masyarakat adat mau tinggal di mana? Gerakan Save Aru berhasil karena data ilmiah membuktikan lahan ini tidak cocok untuk tebu, dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat itu pun mengakuinya. Ini bukan soal menolak
pembangunan tapi menolak pengesahan ruangan hidup. Baik, dari kasus pertama cukup menegangkan sekali sekalian ya. Terus kita akan geser ke selanjutnya kasus kedua, yaitu PT Nusa Hidup di Maluku Tengah. Perusahaan ini sudah beroperasi belasan tahun membuka isolasi wilayah Seram Utara, tapi ada isu soal legalitas HGU. Tanggapan Anda bagaimana? Kita tidak bisa menutup mata bahwa PT Nusa Indah Group telah hadir dan menggarap lahan seluas puluhan ribu hektar yang secara praktis membuka lapangan kerja dan akses di wilayah Kobi, Seti, dan Mandeo. Soal HGU itu proses administratif yang seringkali lambat di pusat. Jangan karena urusan dokumen, aktivitas ekonomi yang telah berjalan belasan tahun dan menghidupi ribuan karyawan harus terhenti. Perusahaan juga menggunakan sistem mitra dengan warga daerah setempat. Sistem mitra yang mana ya sih? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ini eksploitasi. Warga pemilik lahan ada yang hanya dibayar 70.000 hingga 170.000 per hektar. Padahal satu tandan pisang bisa dijual hingga 200.000. Lebih parah lagi, perusahaan milik Sihartobus beroperasi sejak 2009 tanpa adanya HGU. Ini ilegalitas yang terpelihara. Mereka bahkan menyerobot lahan milik negeri Latera dan memecah belah warga dengan memanipulasi klaim marga. Akibat tidak adanya HGU, daerah lebih besar karena tidak adanya pemasukan pajak secara sistematis. Poin tentang legalitas dan kesejahteraan sangat tajam. Ini membawa kita ke kasus ketiga, yaitu PTPN 14. Juga di Maluku Tengah, ini BUMN kontrak mereka habis di 2013, tapi mereka masih di sana. Mengapa? PTPN 14 adalah aset negara. Meskipun kontrak berakhir, mereka memiliki rencana pengembangan termasuk usulan perluasan perumahan rakyat di dalam kawasan tersebut. Nah, kita tidak bisa serta-merta mengusir BUMN yang memiliki fungsi strategis. Jika ada lahan yang belum maksimal, kita bisa dibicarakan dengan baik-baik, bukan dengan diambil alih secara paksa oleh warga. Keamanan aset negara tentunya harus kita jaga secara bersama-sama. Interupsi aset negara tidak boleh menindaskan. Dari 10.000 hektar yang dikuasai, hanya 4.850 hektar yang ditanami. Sisanya diterlantarkan. Dalam prinsip reforma agraria, tanah terlantar harus dikembalikan kepada rakyat. Yang terjadi di lapangan itu justru menjadi intimidasi. Aparat keamanan dilaporkan sering melepaskan tembakan peringatan hanya karena warga ingin mengambil hasil kebun di tanah leluhur mereka sendiri. Ini bentuk arogansi korporasi negara.
Isu tumbang tindih lahan juga terjadi di kasus keempat, yaitu PT Spicy Iceland Maluku di Seram bagian barat. Ada laporan bahwa perusahaan pisang apakah ini menabrak lahan bersertifikat milik warga. Bagaimana pandangan Anda? Kita harus hati-hati dalam melihat klaim penyerobotan PT SIP adalah penanaman modal asing atau PMA yang membawa teknologi budidaya pisang abaka. Kehadiran mereka didukung oleh 22 raja dan PDB se-Kabupaten SSB karena dianggap mampu menurunkan angka kriminalitas dan pengangguran. Jika perusahaan ditutup, ratusan anak asli Pulau Seram kehilangan pekerjaan dan beasiswa terhenti. Konflik lahan seringkali terjadi karena ketidaksinkronan peta, bukan niat jahat pada perusahaan. Interupsi. Ketidaksinkronan bukanlah alasan untuk merusak tanaman cengkeh dan pala warga yang produktif. Warga Dusun Pohon Batu punya sertifikat hak milik SHM dan dokumen hukum tinggi, tetapi tetap digusur. Perusahaan melanggar rekomendasi tata ruang yang wajib koordinasi dengan pemilik lahan. Ini bukan investasi, tapi ini merupakan vandalisme atas hak milik warga. Terakhir, kita bicara skala nasional yang berdampak ke daerah. Kasus kelima yaitu proyek food estate. Pemerintah mengklaim ini solusi krisis pangan, termasuk di Pulau Buru. Silakan. Dunia sedang menghadapi krisis pangan. Nah, food estate adalah langkah visioner untuk ketahanan pangan nasional. Kita butuh skala industri, bukan hanya mengandalkan pertanian subsisten tradisional yang justru tidak menentu. Pemerintah menyiapkan jutaan hektar untuk memastikan stok beras dan tebu kita tersedia dengan aman. Nah, ini tentunya tanggung jawab negara untuk memberi makan rakyatnya. Interupsi. Makan rakyat yang mana? Proyek food estate di Papua dan Kalimantan justru gagal panen, seperti kasus singkong yang mangkrak, tapi hutannya sudah terlanjur dibakar. Di Maluku, proyek ini dinilai sebagai tanah paksa, gaya baru yang lapar, dan tanah juga di hutan sagu yang menjadi pangan lokal, malah digusur untuk padi yang seringkali gagal tumbuh. Ini bukan solusi pangan, tapi pintu masuk deforestasi massal dan permiskinan struktural tadi. Baik, waktu kita hampir habis. Sebagai penutup, satu kalimat singkat, apakah model investasi berbasis skala raksasa ini masih relevan untuk Timur Indonesia? Sangat relevan dan dibutuhkan. Tanpa investasi besar, infrastruktur dan lapangan kerja di Timur tidak akan pernah mengejar ketertinggalan dari Jawa. Interupsi. Pembangunan di Timur harus berbasis gugus pulau dan masyarakat adat. Investasi raksasa hanya membawa kerusakan lingkungan dan konflik tak berkesudahan.
Baik, terima kasih untuk dari Bu Prof. Dinda Yesi, dan terima kasih kepada Bu Kontra, Cynthia, dan Salwa. Dari diskusi ini terlihat jelas di suatu sisi ada urgensi investasi dan lapangan kerja. Di sisi lain ada cerita tentang legalitas yang ditabrak, hak adat yang diabaikan, dan lingkungan yang rusak. Kasus-kasus ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk menyeimbangkan neraca pembangunan dan keadilan. Sekian, sampai jumpa.